Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, memberikan keselamatan bagi kami. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami akan disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat bertumbuh dan dapat kami terapkan, dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami sehari-harinya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Rabu 31 Januari 2024, diambil dari Roma 14 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini adalah hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dikatakan di dalam nas khotbah kita ini, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Dan dikatakan lagi, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Di dalam setiap kehidupan kita, kita harus tunjukkan bahwa kita adalah pewaris kerajaan Allah, bahwa kita adalah kewarganegaraan Tuhan. Artinya di dalam setiap kehidupan kita, kita harus tunjukkan lewat kepribadian kita, bagaimana kita selaku ciptaan Tuhan, yang Tuhan pelihara hidup kita. Kita harus tunjukkan melalui kebenaran firman Tuhan. Harus kita terapkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Artinya, takutlah akan Tuhan. Selalulah mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tanya terlebih dahulu Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dibagi kita haruslah takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Dan itu juga yang harus kita tunjukkan kepada setiap orang. Melalui kehidupan kita menjadi contoh bagi mereka. Karena kita senantiasa melakukan kebenaran yang daripada Tuhan. Artinya anak-anak Tuhan harus hidup kudus. Lalu dikatakan lagi bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Kalau di dalam tubuh kita adalah bait Allah, haruslah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Harus seturut di jalan Tuhan. Jangan hidup di dalam kejahatan, tetapi harus di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hanya didengarkan saja firman Tuhan, tetapi yang paling utama yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukannya di dalam hidup kita sehari-harinya. Itulah yang dikehendaki Tuhan dari hidup kita, supaya kita menjadi contoh bagi sekeliling kita, melakukan firman Tuhan. Dan mungkin ini adalah hal yang sulit bagi kita, tetapi bagaimana cara kita untuk selalu memberikan hidup kita hanya kepada Tuhan, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, melakukan buah-buah roh di dalam setiap kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, dan lain sebagainya, semuanya itu harus dilakukan. Jadi jangan hanya diucapkan saja. Ada banyak orang tahu tentang firman Tuhan tetapi tidak menekuninya. Dia tidak setia di jalan Tuhan. Seperti orang Farisi yang senantiasa mereka tahu tentang firman Tuhan. Bagaimana mereka menjabarkannya, bagaimana mereka menghafalnya, semuanya tahu. Seperti korespondensi berjalan. Karena mereka tahu tentang isi-isi daripada Alkitab, tetapi tidak menerapkannya di dalam kehidupannya sehari-harinya. Jadi bagi kita haruslah menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya melihat orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan saja atau mencari-cari celah dari orang lain. Tetapi terlebih dahulu, lihat dirimu, lihat karaktermu, lihat perbuatanmu yang sudah kamu lakukan. Baik di dalam kehidupan yang tersembunyi atau di dalam sehari-harinya. Bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan? Jadi bagi kita harus senantiasa melihat diri kita masing-masing, introspeksi diri. Bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah sudah baik-baik saja atau masih belum? Yang artinya berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kebenaran dari firman Tuhan. Jadi dikatakan selalulah menekuni firman Tuhan, menerapkannya di dalam hidup kita sehari-harinya. Jangan mau diperbudak oleh dunia ini atau godaan-godaan daripada si iblis ya. Karena banyak gombalan rayuan setan di sekitar kita yang membujuk kita untuk melakukan kejahatan di dalam setiap hidup ini. Artinya hidup ini adalah ujian. Ujian dalam artian bagaimana kita untuk menekuni firman Tuhan. Atau kita memberikan hati kita hanya kepada yang jahat saja atau kepada kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dikatakan tadi, hidup ini bukan soal makanan dan minuman saja. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal bagaimana kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan damai sejahtera yang daripada Tuhan, bagaimana kita menerapkannya di dalam sekeliling kita. Dan juga dikatakan senantiasalah bersukacita di dalam Tuhan. Artinya di dalam setiap hidup ini harus menunjukkan bagaimana kita menjadi pewaris kerajaan Allah, menjadi kewarganegaraan, keluarga Tuhan, ya. Senantiasalah kita melakukan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Ada banyak orang memang tidak takut akan perbuatan kejahatan. Tapi ingat, hidup ini hanya bersifat sementara saja. Yang pastinya kelak kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dalam hidup ini. Jadi kita harus mengingat kemana jalan hidup kita. Kelak nantinya kalau Tuhan sudah memanggil kita, apakah Tuhan akan menempatkan kita di sisinya atau di surganya? Atau mungkin saja nanti kita akan ditempatkan ke api neraka ya. Karena hidup orang yang jahat atau tidak takut akan Tuhan akan diberikan hukuman ke neraka. Jadi bagi kita haruslah mengingat itu setiap saatnya, supaya kita benar-benar murni melakukan kebaikan-kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Selalulah hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena kalau kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, yang pastinya juga kita akan benar-benar hidup hanya di dalam Tuhan saja. Karena damai itu didentik dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah damai sejahtera. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dunia ini
untuk memberikan damai sejahtera kepada kita. Artinya kita harus mampu berdamai dengan diri kita sendiri. Harus mampu berdamai dengan sekeliling kita. Jadi jangan pernah keraskan hatimu. Jangan pernah mengandalkan pikiranmu di dalam setiap kehidupan ini. Selalulah tanya dahulu Tuhan, apa yang harus kita perbuat dan apa kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah artinya bahwa setiap hidup orang percaya, dia akan selalu dekat hubungannya dengan Tuhan melalui lewat doa-doanya kepada Tuhan yang sudah dicurahkannya kepada Tuhan. Dia mempercayai kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang selalu menopang, menolong hidupnya. Begitu juga dengan hidup kita, supaya kita benar-benar setia di hadapan Tuhan. Jadilah pewaris kerajaan Tuhan yang selalu mengandalkannya. Jangan pernah pikiran kita utamakan ya, tetapi harus Tuhan yang menjadi pondasi utama di dalam setiap kehidupan kita. Jadi di dalam setiap kehidupan kita ini, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bertambah-tambah berkat Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita harus amini di dalam setiap hidup ini. Jangan pernah bersungut-sungut di dalam menghidupi kehidupan ini ya. Jangan pernah bersungut-sungut, tapi semuanya curahkan hanya kepada Tuhan. Lalu kita sebagai anak-anak ciptaan Tuhan harus mampu bersukacita. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena hidup ini adalah ujian yang daripada Tuhan. Itulah kehidupan daripada orang percaya. Semakin diuji, semakin teruji kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Dan itu juga yang dilalui oleh Ayub. Bagaimana hidupnya di dalam setiap penderitaannya, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia menerima yang pahit dan juga menerima yang manis dari Tuhan. Begitu juga dengan kita. Harus mampu menerima yang pahit dan yang manis dari Tuhan. Jangan mau menjadi Kristen yang enak saja. Mana yang enak-enaknya itu diterima dari Tuhan, tetapi ketika datangnya kepahitan, penderitaan, dia menjauh dari Tuhan. Justru di dalam hidup ini harus benar-benar setia di hadapan Tuhan. Itulah yang kita ucapkan, yang kita lakukan, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-harinya, supaya kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terlebih dahulu menanyakan apa yang sepatutnya kita lakukan. Tanyakan kepada Tuhan. Dan dikatakan di dalam nas renungan kita ini, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita, itulah yang kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Harus mampu menjadi panutan bagi sekeliling kita, baik di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di gereja, terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan yang hidup Tuhan berikan kepada kita, selalulah dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpuji termulialah Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami telah disapa oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menghidupi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada Tuhan di dalam hidup kami sehari-harinya. Biarlah kami senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang seturut di hadapan Tuhan, supaya hidup kami terberkati oleh Tuhan. Mari topang kami Tuhan lewat hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka.
Berkati setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah hidup kami terberkati oleh Tuhan. Mengalir berkat Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Ingatkan kami di hari-hari kami. Dan hidup ini adalah singkat. Untuk itu Tuhan, supaya kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap hidup kami. Supaya kami senantiasa takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan buah-buah roh di dalam setiap kehidupan kami ini. Tuhan, tuntun kami ke jalan-Mu yang benar dan bimbing kami Tuhan, supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.